Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa HKTV dimanapun berada, di liputan hari ini untuk HKTV. Kuningan, 17 Mei 2023, Aula Pontren Husnul Khotimah II menjadi saksi dari sebuah acara pelatihan yang berfokus pada pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim. Kegiatan yang dihadiri oleh santri organisasi Santri Husnul Khotimah dari bidang lingkungan hidup, kesehatan, dewan guru dari berbagai unsur, dan ibu-ibu perum. Berapa penyebabnya? Sampai 60 derajat Celcius, titik panas di mana tubuh menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terparah di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. MTS Husnul Khotimah II Kuningan menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan sampah organik menjadi ekoenzim berkolaborasi dengan komunitas ekoenzim Kabupaten Kuningan dan Sekolah Penggerak SLBN Duragung. Kenapa kami mengadakan kegiatan ini? Ini merupakan wujud dari bentuk tanggung jawab kami sebagai sekolah adiwiyata peduli terhadap sampah atau pengelolaan sampah. Ekoenzim ini sendiri adalah pengolahan sampah organik yang segar ya dari kulit buah dan bekas-bekas sayur yang kemudian difermentasi, yang kemudian nanti setelah 3 bulan diolah menjadi ekoenzim dan manfaatnya akan sangat luas dan banyak, diantaranya untuk pupuk cair, kemudian untuk disinfektan, untuk kemudian pestisida dan lain sebagainya. Ini adalah langkah pertama kami untuk mengajarkan kepada santri-santri kami dan juga sivitas agar peduli terhadap sampah yang ada di sekitar kita. Baik pemirsa, HKTV dimanapun berada, pada acara tersebut, Insinyur Dendi, seorang pensiunan dari Dinas Kehutanan, hadir sebagai pemateri di pelatihan, menyampaikan materi seputar pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim. Dalam paparannya, Insinyur Dendi mengajak peserta untuk melihat sampah organik bukan sebagai beban, melainkan sebagai sumber daya yang berpotensi jika diolah dengan benar. Yang paling ini, si Pontren itu kan punya kantin, punya dapur, ya kan? Itu kan pasti limbahnya ada, bahan organiknya ada. Kalau misalnya bahan organiknya ini kita tidak manfaatkan, dia akan masuk ke TPA. Nah ini yang akan mempunyai dampak buruk. Jadi mengurangi beban. Tetapi kalau kita manfaatkan ekoenzim, jadi ekoenzim berarti kan bermanfaat anak-anak. Karena apa? Yang pertama, ketika kita membuat ekoenzim di pesantren, yang pertama BO-nya ada, oke? Tinggal beli gula anak hungkul, gulanya aja, air tersedia. Nah kalau misalnya udah jadi nih, ya udah jadi ekoenzim, manfaatnya nih untuk anak-anak khususnya. Yang pertama, dapur bisa bersih, makanan bisa bersih karena di treatment oleh ekoenzim. Pelatihan ini juga melibatkan praktik langsung dalam pengolahan ekoenzim. Ibu Gina Insyani, Ketua Ekoenzim di Kabupaten Kuningan, dan Ibu Ahtini Hipwati, SPD, sebagai pemateri praktik, memperlihatkan peserta langkah-langkah pengolahan sampah organik menjadi larutan ekoenzim yang berguna. Bahan-bahan apa saja Bu yang bisa digunakan untuk ekoenzim yang saat ini sedang dicoba oleh santri dan juga para ustadz yang di HK2 ini Bu? Semua jenis kulit buah-buahan sama sisa sayuran segar. Kecuali yang tidak kita pakai itu ya Pak, seperti kulit durian, kulit nangka itu cempedak karena bergetah, terus kelapa tidak mungkin, sama alpukat karena mengandung minyak. Biasanya kalau ada kandungan minyak gagal nantinya hasilnya nggak bagus. Ini awalnya gimana Bu? Dipilah-pilih Bu? Ya ini sekarang lagi dipilah karena ada yang busuk juga, ada yang nyatu sama daun-daun nanas itu karena harus dipilah lagi, takutnya ada yang busuk, jadi kita lagi pilih-pilih yang segar, nanti untuk dicuci bersih baru direndam dengan campuran ekoenzim. Itu ada campuran lagi Bu selain air Bu? Enggak, air, gula aja, gula merah nanti sama BO-nya sudah. BO sudah ya? Iya. Nah, nanti hasilnya bisa dipakai itu? 3 bulan. Oh 3 bulan? Fermentasinya 3 bulan, iya. Kalau pakai masih
Dan setelah ini memenuhi syarat, misalnya mau satu resepnya yang 3 kilo ya, berarti gulanya 1 kilo, airnya 10 liter. Jadi nanti tinggal disatukan. Ya, terus diikat pakai karet itunya, plastik yang beningnya plastik tempat makanan. Ya udah, kalau udah gitu tinggal disimpan di dudukannya di bawahnya ya, supaya nggak tumpah. Nah, tapi diikatnya agak kencang. Udah gitu. Cuman selama 2 minggu pertama bisa dikeluarkan gasnya. Iya. Nah, soalnya kan takutnya kalau gas masih pembentukan gas kalau di minggu-minggu pertama kedua ya. Jadi takut ada meledak. Jadi harus dikeluarkan, dilonggarkan gitu ya dari ikatannya tiap ini. Itu minimal untuk dalam 3 minggu ya, selama kalau saya sih kadang minggu pertama, minggu kedua kesananya udah diikat kenceng, kadang sampai bulan kedua baru tutup rapat. Jadi kalau di bulan-bulan pertama, terutama di minggu pertama kedua mah bisa dikeluarkan dulu gasnya. Baik pemirsa HKTV, pengelolaan sampah organik menjadi ekoenzim memiliki potensi yang besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Selain mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim juga dapat menggantikan penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Kegiatan pelatihan ini sukses dilaksanakan dengan adanya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Acara ini menjadi langkah awal yang berharga dalam perjuangan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah organik. Demikian liputan hari ini, Ahmad Dhani Media HK, melaporkan untuk HKTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.